Pak Marsudi, kalau Iran perang dengan AS, apakah Indonesia bisa memastikan diri sebagai penengah di Palestina? Harapan saya harus mampu bisa jadi penengah agar jangan sampai terjadi perang. Oke. Baik Amerika dengan Iran atau lainnya. Karena perang itu sesuatu yang harus dihindari. Ad-doror yuzal. Itu satu. Nomor dua. Kita menjadi bangsa Indonesia di negara demokrasi ini, alhamdulillah kita terbuka untuk menyampaikan kritik-kritiknya dan menyampaikan pendapat-pendapatnya kepada Presiden. Maka inilah sesungguhnya pendapat-pendapat kita yang untuk bisa disaring dan di-sharing. Saring, di-sharing, kemudian dilaksanakan mana yang lebih tepat pada kondisi itu. Oke. Tepat pada kondisi itu, laksanakan. Oke, baik. Pak Ikrar, pertanyaannya sama. Bagaimana kita Ya, melihat saya posisi pendek aja ya. Laksanakan politik luar negeri bebas aktif itu sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh para pemimpin bangsa kita di masa lalu. Dan janganlah kita menjadi budak aktif dari Presiden Trump. Itu aja. Oke, Bang Al, kita sudah keburu nyemplung di BOP. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mewujudkan perdamaian untuk Palestina ada di sana? Dalam BOP masih bisa keluar kalau mau keluar. BOP ini bukan board of peace lagi, itu udah board of Trump. Jadi board of Trump menurut saya. Jadi nggak ada kehendak ingin memberikan kemerdekaan buat Palestina atau roadmap-nya nggak ada. Yang ada ingin mendudukan di wilayah itu. Sehingga Indonesia sudah masuk langgam politiknya Trump, nggak bisa di Amerika. Yang kedua adalah menyakitkan, Mbak. Kita harus bayar 17 triliun belum lagi buat pengiriman tentara. Sementara realitas ekonomi Indonesia sulit. Anak SD di Kupang 10 tahun meninggal bunuh diri karena nggak bisa beli buku dan pulpen. Sementara kita dengan mudahnya memberikan 17 triliun plus belum nanti kalau pengiriman pasukan juga bebannya. Menurut saya ini nggak masuk akal. Kesulitan ekonomi di Indonesia itu luar biasa. Jadi kalau punya duit fokus di sini. Kalau nanti ada kepentingan rekonstruksi terhadap Gaza, kita mengikuti PBB bukan mengikuti BOP. Jadi kalau dibilang kita diam, kita nggak diam. Kita ikut track PBB bukan track BOP. Baik. Kedua, kita harus dukung ICC untuk menangkap Netanyahu karena penjahat perang dan sudah ribuan warga Palestina meninggal sehingga wajib menuntut Netanyahu. Politik bebas aktif Indonesia dipertanyakan dan tadi disampaikan kita masih bisa keluar kok, dipertimbangkan nggak? Iya, itu sudah disampaikan Pak Presiden di awal sebetulnya. Kalau memang ini tidak sesuai dengan amanah konstitusi, kita bisa keluar. Tapi saya mau bilang gini, di BOP itu ada 28 negara. 14 negara muslim, 23 negara yang mendukung Palestina merdeka ketika sedang umum PBB. Dan Indonesia belum mengeluarkan uang apapun. 17 triliun belum. Saya ada catatan di sini. Di sini ada total 17 miliar US dollar yang sudah dikeluarkan. Artinya ada 286 triliun dan ada 9 negara muslim di sana yang mengeluarkan di luar Amerika. Amerika 10 miliar dolar. 7 miliar dolar itu dari 9 negara muslim yang mendukung Palestina merdeka. Artinya di sini saya mau bilang bahwa Indonesia bisa menggunakan apapun itu bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan uang. Tadi yang disampaikan Pak Presiden dengan mendukung ada pasukan TNI kemudian masuk di ISF. Itu yang pertama. Yang kedua, negara-negara lainnya pun ada yang tidak dengan uang. Rumania misalkan saya ambil contoh, itu tidak dengan uang. Nah, ini saya mau bilang bahwa BOP ini bisa equal, masih bisa equal. Jadi bukan hanya chairman, tapi dalam hak vetonya BOP dengan Dewan Keamanan PBB itu beda. Kalau BOP 2/3 member itu masih bisa equal dengan satu chairman. Kalau di Dewan Keamanan PBB 5 hak veto selesai. Semuanya tidak ada suara. Terima kasih. Tapi, terima kasih untuk semua narasumber. Sudah selesai. Saya tutup dulu. Kita sambung lagi. Nanti kita banyak lagi. Saudara, terima kasih. Lamanya Asika Mulaliar. Sampai jumpa minggu depan.